Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas materi notasi ilmiah matematika kelas 9. Notasi ilmiah atau disebut juga bentuk baku ya. Jadi notasi ilmiah itu biasa juga disebut bentuk baku adalah cara penulisan sebuah angka, baik angka hasil pengukuran atau perhitungan yang nilainya terlalu kecil atau terlalu besar untuk dengan mudah ditulis ke bentuk desimal standar. Gitu. Jadi notasi ilmiah atau bentuk baku ini merupakan cara penulisan angka. Angka yang sangat kecil atau yang sangat besar agar mudah atau lebih praktis ditulis ke bentuk desimal standar, yaitu notasi ilmiah. Gitu. Nah, bagaimana sih bentuk penulisan desimal standar notasi ilmiah itu? Oke, dalam aturan notasi ilmiah, semua nilai dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Gitu. Nah, dengan bilangan A sebagai faktor pengali merupakan bilangan real yang lebih nilainya dari 1 atau sama dengan 1 dan kurang dari 10 atau sama dengan 10. Contohnya, berapa tuh bilangannya lebih dari 1 kurang dari 10? 1,2 misalkan. Atau ya 2. Atau 3. Atau 4,99 atau 5,77 misalkan, kayak gitu. Itu contoh bilangan A dalam notasi ilmiah ya. Harus bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10. Lalu dikali dengan 10 pangkat N. Nah, di sini ada bentuk eksponen atau bilangan berpangkat dengan basis 10 dipangkatkan N dengan N adalah bilangan bulat. Bisa bulat positif, bisa bulat negatif. Jadi harus ada A kali 10 pangkat N-nya. Nah, gitu aturan notasi ilmiah. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jarak bumi dan matahari adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Kedua, atom helium mempunyai massa 6,8 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, kedua pernyataan ini memuat bilangan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 8 dengan 1,5-nya adalah A-nya, 10 pangkat 8 adalah 10 pangkat N yang tadi, dan 6,8 kali 10 pangkat min 27. Berapakah nilai dari 1,5 kali 10 pangkat 8 itu? Oke, perhatikan. 1,5 kali 10 pangkat 8 berarti 1,5 dikali dengan perkalian berulang 10 sebanyak 8 faktor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,5 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 juta ya. Nah, 1,5 dikali 100 juta jadinya 150
50 juta. Oke, gitu. Cara praktisnya, satu angka belakang koma dari 1,5 ini, komanya bisa hilang oleh 0 yang ini 1. Jadi kamu tinggal nambahin nolnya sebanyak 7 buah. Oke, jadi ini bentuk biasa dari notasi ilmiah 1,5 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang berapakah nilai dari 6,8 kali 10 pangkat min 27? Oke. Perhatikan. 6,8 dikali 10 pangkat min 27. Oke, itu sama dengan 6,8 dikali. Nah, 10 pangkat min 27 kita rubah ke pangkat positif dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat positif N. Jadi merubah pangkat negatif ke positif atau sebaliknya adalah dengan cara membalik basis. A dibalik jadi 1 per A, maka pangkat yang tadinya min N jadi positif N. Nah, maka 10 pangkat min 27 itu sama dengan 1 per 10 pangkat positif 27. Gitu. Berarti 6,8 dikali 1 per 10 pangkat min 27 sama dengan 6,8 per 10 pangkat 27. 10 pangkat 27 berarti perkalian berulang 10 sebanyak 27 faktor. Berarti jadi bilangan yang nolnya ada 27. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, 6,8 dibagi dengan bilangan yang nolnya ada 27 ini, jadinya berapa tuh? Oke, Ibu contohin dengan bilangan yang kecil dulu aja ya. 6,8 misalkan kamu bagi dengan 100. Itu berarti dari 6,8-nya, kalau ngebagi nih ya, tempat komanya pindah atau mundur sebanyak 2 tempat gitu, karena dibagi dengan angka yang nolnya 2. 1, 2. Jadinya adalah 0,068 gitu. Oke, jadi total 3 angka belakang koma, karena ini udah 1 angka belakang koma, lalu dibagi dengan 100, jadi total angka belakang koma jadi ada 3. Terus gimana kalau dibaginya 10.000 misalkan? 6,8 dibagi 10.000. Nah, ini kan 4 angka belakang koma. Ini kan 4 angka 0 ya. Jadi ini 6,8 dia sudah punya 1 angka belakang koma. Jadi totalnya sekarang jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 angka belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Kayak gitu. Jadi kalau 6,8 kamu bagi dengan bilangan 1 diikutin 27 0 kayak gini, berarti dengan 68-nya, dengan 6 dan 8-nya totalnya jadi 28 angka belakang koma. Oke, jadi gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 gitu. Nolnya ada 26 dengan 6 dan 8-nya total angka belakang komanya ada 28 angka belakang koma. Itu ya, jadi itu bentuk bilangan biasa dari 6,8 dikali 10 pangkat min 27. Nah, lebih mudah mana menulis
menuliskan 6,8 kali 10 pangkat min 27 daripada ini. Nah, lebih mudah ini kan, lebih praktis gitu. Jadi notasi ilmiah atau bentuk baku ini memudahkan kita untuk menuliskan bilangan yang sangat kecil seperti ini. Oke, dibilangnya kalau sangat kecil nanti pangkat 10-nya itu negatif. Kalau bilangan sangat besar kayak tadi itu bilangan pangkat 10-nya itu positif. Nah, sekarang kita coba menuliskan bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Dari bentuk-bentuk notasi desimal yang ada di sebelah sini, kita akan jadikan ke bentuk notasi ilmiah. Oke. Dengan bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan syarat A-nya harus bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10. Atau sama dengan 1 sama dengan 10 gitu ya. Oke, 3. Nah, 3 di sini, jika kita rubah ke bentuk A kali 10 pangkat N, 3 udah memenuhi syarat A dalam notasi ilmiah, yaitu bilangan yang kurang dari 10 lebih dari 1. Jadi, tetap kita tulis 3. Lalu dikali 10 pangkat berapa dong? Biar nilai tetap 3. Nah, 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 adalah 1 kali 3, hasilnya 3. Oke, jelas ya? 453. Nah, 453 dirubah ke bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, A-nya harus bilangan yang kurang dari 10 lebih dari 1, maka 453 bisa kita tulis 4,53. Bacanya 4,53 gitu ya. Nah, ini benar. Dia bilangan yang kurang dari 10 lebih dari 1. Kalau bikin 45,3 itu belum benar. Karena 45 lebih dari 10 kan. Sedangkan syarat A harus kurang dari 10 lebih dari 1. Jadi 453 ditulislah faktor A-nya sebagai 4,53 dikali 10 pangkat berapa dong? Nah, kita di sini kan komanya. Nah, berarti agar balik ke asal kita coba berapa tempat komanya harus pindah ke kanan. 2 tempat ya, dari 4 dan 5 di sini. Komanya di antara itu pindah ke sini. 2 tempat. 1, 2. Berarti ke kanan. Berarti 10 pangkat positif 2. Jadi kanan itu berarti positif. Nah, itu cara praktisnya aja ya. Bahwa 453 itu sama dengan 4,53 kali 10 pangkat 2. Cara menentukan berapa 10 pangkat berapanya ya, kita coba geser komanya ke tempat yang seharusnya nilai 453. Berarti gesernya ke kanan 2 tempat. Nah, kalau ke kanan 2 tempat berarti pangkat positif 2 gitu ya. Oke. 9 juta nih. Nah, bukan 9 juta ya. 9.567,838. Nah, kita akan rubah ke bentuk A kali 10 pangkat N. Berarti komanya harus di sini gitu. Biar jadi 9,5. 67838. Nah, dia memenuhi syarat sebagai A yang kurang dari 10 lebih dari 1 ya. Nah, 10 pangkat berapa nih? Nah, agar dia balik ke koma asalnya nih di sini, ya kan? Kamu harus geser berapa tempat nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan lagi. 1, 2, 3 tempat. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau ke kanan lagi itu pangkatnya positif. Oke, jadi 10 pangkat positif 3 gitu. Sekarang negatif 77.000. Nah, negatif 77.000 berarti A-nya negatif dengan bilangan yang kurang dari 10 lebih dari 1, 7,7. Nah, taruh koma di sini. Biar dia balik ke nilai awalnya, kita geser ke kanan 1, 2, 3, 4 tempat. Berarti 10 pangkat positif 4. Gitu ya. Lalu ini, 4 berapa nih? 4 miliar. Nah, 4, 2, 3.
jadiin bilangan yang kurang dari 10 jadi 4,23 dikali berapa? Oke, koma di sini geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tempat ke kanan berarti 10 pangkat positif 9. Nah, 0,6. 0,6 itu bilangan kurang dari 1. Sedangkan syaratnya harus bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti kita bikin 6. 6 ini biar dia balik ke tempat asalnya 0,6 itu kita geser kirinya kita geser komanya satu tempat ke kiri. Nah, kalau ke kiri, nah ini dia yang bikin jadi negatif. Jadi 10 pangkat negatif 1 tempat ke kiri jadi pangkat negatif 1. Oke, sekarang yang di bawah ini. Oh, 6,72. Nah, 6,72 ya. Bilangan yang kurang dari 10 lebih dari 1. Ya, 6,72 bikinnya ya. Nah, biar dia balik ke komanya yang di sini lagi, itu geser berapa tempat sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri. Berarti 10 pangkat negatif 9. Gitu. Oke? Jelas ya? Nah, jadi kalau kita merubah bilangan yang sangat besar atau ya bilangan yang lebih dari 1, itu pangkat 10-nya atau n-nya ini itu pasti positif. Nah, ya kan? Kamu bisa perhatikan. Kalau misalkan bilangannya sangat kecil, kurang dari 1, contoh 2 bilangan yang terakhir nih, ini. Nah, itu maka pangkatnya akan negatif. Ya. Cara praktis menemukan berapa nilai pangkatnya itu tadi, berapa tempat sih harus digeser. Kalau geser ke kanan, maka pangkatnya jadi positif. Kalau gesernya ke kiri, dia jadi negatif. Oke. Segitu dulu. Assalamualaikum.